Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majri matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum faslun ila an qala as-salatu makfufa ar-ra'si wal mankibi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Amin beserta seluruh pengurus, muadzin, asatiz wal habaib yang insyaallah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan hal-hal yang makruh dari sisi keadaan orang yang sholat. Pertemuan lalu sudah sampai ke yang ke-10, sekarang yang ke-11, yaitu as-sholatu makshufa, ya, makshufa ra'si wal mankibi. Sholat di mana terbuka kepala, tidak menggunakan peci. Jadi sholat tidak menggunakan peci itu makruh. Ya, hanya rambut, ya, tanpa ada penutup kepala. Dan juga terbukanya mankibah, bahu. Mungkin pakaian ini gak ada di Indonesia, ya. Adanya di beberapa wilayah di tanah Arab, ya, Hijaz. Itu ada pakaian di sini bahu kelihatan laki-laki. Ya. Nah, ini kalau kelihatan bahu makruh. Terbukanya kepala makruh, kelihatan bahu juga makruh, wal mankibi. Yang ke-12, as-salatu fi thawbin min ghairi ayyaj'ala ala atikihi syai'a. Salat dengan menggunakan pakaian tanpa meletakkan sesuatu di atas bahunya, ya. Jadi mazhab Syafi'i itu sunnah salat menggunakan rida. Ini rida nih. Ini nih. Kalau salat diletakkan nih di atas bahu, sunnah. Bahkan kalau tidak ada rida, ada kain apa begitu untuk ditaruh di atikihi. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, ridanya diletakkan di tempat sujud, kemudian sholat. Kalau mazhab Syafi'i ketika sholat, posisi ridanya ada di bahu. Nanti mau posisi sujud biasa diletakkan. Kalau Hanafi dari awal diletakkan di tempat sujud. Jadi ini sunnah meletakkan rida di atas bahu. Yang ke-13,
Jadi kalau tidak meletakkan ini makruh. Rida di atas bahu ya. Makruh. As-salatu fi thawbin min ghairi an yaj'ala ala atikihi syai'a. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi ya sunnahnya rida itu diletakkan di tempat sujud. Yang ke-13, as-salatu fi thawbin fihi tasawiru aw syai'un yulhihi. Yaitu makruh solat menggunakan pakaian yang ada gambar. Ada gambar-gambar ya. Gambar tengkorak. Ada baju gambarnya kayak komik. Ya kan? Posisinya di belakang lagi. Nanti yang saf kedua itu sepanjang sholat khatam komik itu. Dia baca dari awal sampai akhir. Yulhihi, gambar-gambar makruh. Pakai baju kalau mau sholat yang polos. Kata para ulama bukan hanya baju, sajadah juga. Sajadah kalau kebanyakan gambar, sholat sunnahnya lihat ke tempat sujud. Oh itu jendela Ka'bah itu. Ada cerita. Ada sajadah kan gambar Ka'bah, ya. Gambar masjid, dia hitung tiang masjid 1, 2. Makanya di masa dahulu para ulama itu sejadahnya itu polos. Ukiran-ukiran itu membuat apa? Membuat mengganggu konsentrasi dalam sholat. Kalau Imam Ghazali sih beda fatwanya. Imam Ghazali tergantung orangnya. Kalau orangnya itu gak terpengaruh, maka gak ada artinya gambar itu. Makanya Imam Ghazali mengajarkan cara untuk khusyuk sholat, tutup mata. Kalau orang itu dengan tutup mata dia lebih khusyuk ketika sholat dibanding membuka mata, maka tutup mata bagus baginya. Dasarnya itu sholat sunnahnya ketika kita sholat pandangan mata di tempat sujud. Do' basaraka maudhi'as sujudik. Fokuskan pandangan matamu di tempat sujudmu. Do' basarak maudhi'as sujudik. Tapi kalau tutup mata ternyata lebih khusyuk, lebih bagus tutup mata menurut Imam Ghazali. Apalagi banyak gambar. Sajadahnya ada gambar, depannya juga orang yang sholat bajunya juga penuh dengan gambar. Dia kalau sholat melihat itu mengganggu, maka afdal tutup mata menurut Imam Ghazali. Karena substansi sholatnya itu adalah aqimi sholata li dzikri, untuk khusyuk. Jadi hal-hal yang mengganggu kekhusyuan itu jangan sampai kita gunakan, termasuk baju-baju yang ada gambar-gambar itu baiknya dihindari. Ya, sekalipun gambar masjid, bajunya gambar masjid tapi melalaikan, membuat orang ketika melihat bajunya itu akan mengganggu kekhusyuannya. Nah, jadi bagusnya sejadah juga polos, baju juga polos. Au syai'un yulhihi, atau segala sesuatu yang melalaikan, ya. Ada gambar-gambar dan segala sesuatu yang melalaikan itu di pakaian itu makruh. Ada tidak ada gambar tapi ada baju pakai lampu tuh. Lampu led. Itu bukan gambar. Tapi kalau sholat pakai itu melalaikan orang. Sekarang ada model baju begitu. Hampir kofiahnya ada lampu led. Itu. Kofiahnya, bajunya pakai lampu led. Jadi di sini dikatakan makruh. Pakaian yang ada gambar dan segala sesuatu yang melalaikan. Yang ke-14, as-salatu mustamila kashtimali as-samma, yaitu salat menggunakan baju seperti baju selimut. Ini pakaian gak ada di Indonesia. Di Jazirah Arab ada. Orang-orang Badui itu punya baju semacam kain, kemudian digulung di seluruh badannya, tertutup. Tangannya juga tertutup. Itu makruh sholat seperti itu. Di Indonesia
nggak ada baju ini. Jadi kain panjang dililit di tubuhnya. Ya, itu artinya as-salatu mustamilan kashtimali somma, ya, menggunakan baju seperti baju yang menutup seluruh tubuhnya seperti selimut, makruh. Yang ke-15 yang makruh adalah as-sadlu wa huwa an yulqa tarafai ridai minal janibain fayusib al-arda. Kemakruhan yang ke-15 yaitu menjulurkan kedua rida dari dua sisi hingga mengenai tanah. Jadi ridanya ini diletakkan di leher, dua sisinya. Nah itu gak ada sholat sunnahnya begitu, gak ada. Rida sunnahnya begini, bukan dililit, ditaruh di leher kemudian kita sholat seperti itu, ya, makruh, ya. Ya, model begini waktu sholat makruh. Iya, terurai ke bawah, ya. Kalau pakai ceramah, ya, ulama Mesir ada banyak pakai ceramah begini. Tapi kalau sholat gak ada sunnahnya begini. Makanya sunnahnya yaitu diletakkan seperti ini, sunnah, atau diletakkan di tempat sujud. Jadi yang kedua itu tadi terjulur dari dua sisi, itu makruh. Dinamakan dengan as-sadl atau as-sadlu. Wa huwa an yulqa tarfai ar-ridai minal janibaini fayusibal arda, yaitu dia menjulurkan atau menguraikan kedua sisi rida dari dua sisinya hingga terkena tanah. Ujungnya terkena tanah, saking panjang rida. Makruh. Nah itu kalau di tempat itu ada najis, ridanya kena itu najis karena kainnya mungkin terlampau panjang, sholatnya batal. Karena dia menggunakan sesuatu yang mengikuti dia sholat, yataharraku biharakatihi. Sama seperti sendal. Di bawah sendal ada, mohon maaf, kotoran, najis. Kalau sholat kita menggunakan sendal, mungkin sholat hari raya Idul Fitri di lapangan misalnya, kita sholat pakai sendal. Kalau sendal itu digunakan sedangkan di bawah sendal itu ada najis, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sedang menggunakan sendal yang secara fikih yataharraku biharakatihi. Ketika dia bergerak dalam sholat, sandal itu dianggap ikut dalam sholat. Tapi kalau sandalnya dilepaskan, dia tidak menggunakan sandal, tapi dia injak di atas sandal, sekalipun di bawah sandal itu ada najis, sholatnya sah. Karena dia tidak menggunakan sandal, dan sandal tidak mengikutinya dalam sholat, sebab dia tidak memakai sandal. Nah itu kaidah di dalam fikih. Yang ke-16 al-isbalu wa huwa an yursila thawbahu hatta yusibal arda. Yang makruh yang ke-16 ketika sholat, begitu juga di luar sholat, yaitu menguraikan atau menjulurkan bajunya hingga mengenai tanah. Pakai sarung, sarungnya sampai menutup kaki. Kalau jalan terseret-seret itu sarung. Pakai celana juga begitu. Nah, di atas mata kaki disebut dengan isbal, sunnah. Hukumnya sunnah di atas mata kaki. Orangnya disebut musbil. Orangnya disebut musbil. Tapi pemahamannya yang kebanyakan salah memahami. Isbal ini kadang dianggap terlampau serius
hingga standar surga neraka di mata kaki. Ini yang keliru. Jadi memahami hukum jangan menggunakan pikiran kita sendiri, sebab kita kapasitasnya bukan sebagai orang yang faham secara keseluruhan tentang hadis. Ini kan dalilnya gak ada di Al-Quran, masalah isbal ya, adanya di dalam hadis. Nabi SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menyeret-nyeret bajunya dengan keadaan sombong, Allah Ta'ala tidak memandangnya di hari kiamat. Ada di dalam riwayat Muslim juga disebut 3 golongan yang Allah tidak pandang mereka di hari kiamat. Allah Ta'ala tidak mau berbicara dengan mereka, tidak mau mensucikan mereka. Salah satunya al-musbil, orang menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Ini dalil-dalil tentang kesunahan menggunakan sarung atau pakaian di atas mata kaki. Kalau merujuk kepada Nabi, di dalam hadis-hadis Nabi menggunakan sarung atau komis di atas mata kaki, sebagaimana riwayat Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbasul qamis fawqa ka'bain. Nabi biasa menggunakan khomis. Khomis itu baju panjang tuh, baju seperti jubah tapi ada kancing. Kalau jubah tanpa kancing, kalau ada kancing kemudian pakaiannya panjang dinamakan khomis. Dalam riwayat Imam Hakim, Nabi biasa menggunakan khomis di atas mata kaki. Riwayat yang lain, Nabi menggunakan sarung. Dalam hadis Nabi katakan tuh izar tuh sarung. Kalau celana, Nabi tidak pernah memakai celana terus jalan di tempat umum. Biasanya celana itu yang Nabi pakai ditutup dengan sarung, dilapis dengan sarung atau dengan komis. Makanya istilahnya gak ada celana sunnah, celana tok ya, gak ada. Yang ada celana itu dilapisi dengan sarung atau komis di atas mata kaki. Kemudian ada ukuran. Ulama fikih itu mengukur di atas mata kaki jangan terlampau tinggi, sebab lututnya laki-laki aurat. Laki-laki lututnya aurat. Kalau terlampau tinggi ada 2 problem. Yang pertama, ketika nanti wudu atau melakukan aktivitas, ini akan tersingkap lututnya. Yang kedua, kelihatan gak enak di mata. Mau bilang celana panjang, bukan celana panjang. Mau bilang celana pendek, bukan juga celana pendek. Standar yang selalu digunakan oleh ulama 3 jari di atas mata kaki. Tidak sampai terlampau tinggi hingga nanti lutut kelihatan, pemandangan juga kurang enak. Dan tidak mungkin Nabi menggunakan kostum yang gak enak dilihat oleh mata. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha indah, mencintai sesuatu yang indah-indah. Ini bukan kita menjelekkan, tidak ya, ini bicara secara hukum dan bisa silakan kalau salah dikoreksi. Ini sejauh pemahaman dari kitab-kitab ulama, celana tok itu gak ada sunnah. Nabi memakai celana itu saja, pasti dilapisi oleh sarung atau dilapisi oleh komis. Celananya ada di dalam. Ya. Para fuqaha mengatakan 3 jari di atas mata kaki. Nah, jadi pemahamannya jangan pakai pikiran sendiri, ikut bagaimana pemahaman ulama terdahulu memahami masalah ini. Taib, kenapa orang menggunakan pakaian di bawah mata kaki itu? Nabi mengatakan Allah tidak memandangnya, Allah marah kepadanya. Kemudian ada juga dalam satu riwayat
ya dimasukkan ke dalam neraka. Ini hadisnya banyak. Sebab di masa itu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan orang-orang kaya menyombongkan dirinya sebagai orang kaya cukup dengan pakaiannya itu di bawah mata kaki. Jadi harus belajar juga ilmu historis, sosiologis, penelitian empiris, historis, sosiologis. Ulama kita bukan memahami hadis hanya sebatas teks, tidak. Ada kajian yang sangat panjang memahami itu. Kita harus tahu bahwa di masa itu dengan masa kita, apalagi beda letak geografis. 1000 tahun yang lalu Nabi hidup, kondisi sosial masyarakat pada waktu itu berbeda dengan zaman kita saat ini. Sehingga jangan sampai keluar kalimat bahwa kalau di bawah mata kaki neraka, di atas mata kaki surga. Sesimpel itu agama. Nah, para ulama mengatakan ada satu pembahasan yang sangat menarik tentang masalah ini, itu ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, berjudul Al-Bayanul Qawim li Tashih Ba'dil Mafahim. Di situ beliau bahas tentang masalah isbal dan keterangannya sangat baik secara historis, studi kritis empiris, sosiologis, kemudian pembahasan hadis, pembahasan fikih. Jadi orang-orang kaya di masa Nabi itu cukup dengan pakaian mereka. Mereka menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Mereka menyombongkan, ingin menampilkan bahwa saya ini orang kaya, kelihatan dengan pakaian. Karena di zaman itu kain sangat mahal. Di zaman kita sudah agak berlaku itu. Minyak wangi saja bisa disombongkan zaman sekarang. Kalau di Jazirah Arab, bukan kain lagi, untuk menunjukkan dia orang kaya dengan niat menyombongkan, ya, haram. Itu kan khuyala, niatnya sombong, khuyala. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggunakan pakaian sarungnya itu juga selalu di bawah mata kaki, karena apa namanya, menyusut, longgar. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, saya khawatir termasuk orang yang kau katakan itu, yang isbal itu. Kata Nabi, anta lasta minhum, kau bukan golongan mereka. Jadi pertanyaannya masalah tadi, masalah kain, Nabi jawabnya, kamu bukan golongan mereka. Artinya golongan orang-orang sombong. Yang menjadi ilat adalah sombongnya pada waktu itu, bukan masalah kain di atas mata kaki, di bawah mata kaki, kemudian sebab itu orang masuk neraka. Bukan, sebab kesombongan itu yang membuat orang masuk neraka. Makanya selalu digandeng dengan kata khuyala. Khuyala itu adalah dengan maksud niat sombong. Nah, para fuqaha ketika menyatakan makruh, karena mereka tahu di masa itu kebanyakan orang kaya menyombongkan diri dengan pakaian yang kainnya sengaja dipanjangkan. Di zaman kita sekarang, minyak wangi juga kalau niat menyombongkan, kelihatan orang itu kaya dari minyak wangi. Kalau di Arab sekarang, ini bau ini mahal nih, 20 juta. Dia makanya niatnya buat sombong, biar orang tahu dia orang kaya, minyak wanginya mahal. Itu juga kan masuk juga, bukan hanya sarung. Zaman sekarang juga mobil mewah bisa juga, kalau dia niat sombong, ya masuk juga sebagai illat. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Kata para fuqaha, hukum itu dia berputar karena sebab. Jika sebabnya hilang, maka hilang juga statusnya. Jika sebabnya ada, maka tetap ada hukumnya. Sebabnya di sini adalah kesombongan. Buktinya Sayyidina Abu Bakar sarungnya di bawah mata kaki. Nabi tidak mengatakan salah, gak boleh nih. Tapi Nabi mengatakan anta lasta minhum, kamu bukan golongan orang sombong. Nah, sehingga semua ini dipandang oleh ulama, masalah kesombongan itu berkaitan dengan masalah sosiologi di masa Nabi SAW. Tapi
kemakruhannya tetap. Kalau ada orang sengaja menggunakan pakaian tersebut di bawah mata kaki, tetap dihukumi makruh, terutama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi dinilainya berbeda, bukan lagi masalah tadi kesombongan, tapi masalah khawatir kena najis. Kalau pakaiannya di bawah mata kaki, kalau jalan takut nanti di jalan pakaiannya kena najis. Ada yang mengambil kesimpulan hukum makruhnya karena itu, sehingga lebih baik menggunakan pakaian di atas mata kaki. Nah, ini keterangan ada dalam kitab Al-Bayanul Qawim li Tashih Ba'dil Mafahim itu. Sehingga jangan sampai jadi standar seorang masuk surga atau masuk neraka hanya sebatas celana atau ukuran di bawah mata kaki atau di atas mata kaki ya. Masuk surga itu taat, takwa banyak, bukan hanya itu. Dan ini nanti juga berlaku ketika kita sudah mengamalkan satu kesunahan, jangan sampai lahir sifat sombong dan meremehkan orang lain. Justru itu haram. Ya. Maka itu yang dimaksud isbal ya. Al-isbal. Imam Ahmad bilang la ba'sa bihi, enggak ada masalah itu. Ukuran di bawah di atas. Imam Ahmad la ba'sa bihi. Imam Nawawi makruh. Pandangan makruhnya berbeda. Makruhnya takut kena najis. Kalau di masa Nabi karena tradisi itu ada, orang-orang kaya menyombongkan diri, menampakkan dirinya mereka kaya dengan niat sombong lewat pakaian, maka haramnya waktu itu adalah menyombongkannya. Kalau zaman sekarang bukan hanya pakaian jadi haram, apapun yang dimiliki oleh kita kemudian niat kita untuk menyombongkan, statusnya sama haram. Bukan hanya masalah celana. Itu al-isbal ya, namanya isbal.